Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Ka'bah An-Nur, yang kami hormati pula segenap hadirin dan hadirat kajian fikih Masjid Ka'bah Nur rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala izinkan kita untuk berkumpul, bertafaqquh fiddin, mempersiapkan diri kita dari sisi ilmu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kita berharap semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan suci tersebut. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat dan mereka yang mengikut beliau hingga hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati segenap jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan kedua kita dari silsilah atau rentetan persiapan puasa, persiapan ibadah di bulan suci Ramadan. Dan bagian kedua ini kita masih membahas fikih puasa, insyaallah fikih puasa. Dan target kita dalam kajian ini menyelesaikan 2,5 lembar dari kitab Kifayatul Akhyar. Tapi melihat pertemuan kita terakhir kemarin, kita hanya menyelesaikan 1 halaman ya. Nah, oleh karena itu untuk malam hari ini kita akan mempercepat nih, sedikit mempercepat kajian kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti, minimal permasalahan-permasalahan yang belum diketahui jadi diketahui, dan ketika bulan suci Ramadan bertemu dengan masalah yang kita bahas, kita bisa bertindak dengan apa yang sesuai dengan ajaran Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai bismillah. Terakhir kita membahas rukun puasa nih. Yang pertama niat, yang kedua menahan dari pembatal, dari makan, minum, jima, menyengaja untuk muntah, dan begitu pula syarat puasa adalah mengetahui kapan waktu mulai dan kapan waktu berhenti, ya. Kapan sholat subuhnya, kapan waktu maghribnya. Kemarin kita membahas tentang hukum orang yang menelan ludah. Jadi orang yang berpuasa itu ketika menelan ludah itu tidak membatalkan, kecuali kalau ludah itu tercampur dengan sesuatu yang najis. Contohnya darah, sariawan atau jatuh, ya. Dan itu pun alasannya karena darah itu najis, harus dibersihkan dengan air. Airnya itu yang menyebabkan batal. Termasuk juga dalam hal ini Bapak Ibu adalah ketika Bapak Ibu menjahit dengan memakai apa? Tangan, kemudian dengan kena diilat nih. Nah, ini kalau ada benang yang tertinggal kemudian tertelan, ya, disengaja ditelan, puasanya juga batal. Termasuk dalam hal ini rambut, ya. Rambut ketika puasa kok ada rambut yang masuk, ya, itu juga membatalkan, ya. Termasuk dalam hal ini berarti adalah menyicipi makanan, ya, menyicipi makanan berbuka. Ini Bapak Ibu, ibu-ibu harus hati-hati, ya. Karena merasakan rasa makanan itu sudah disengaja,
Leres mboten? Nah, disengaja jangan sampai ditelan ya. Kemudian dahak, kenapa? Dahak. Lagi pilek ya, lagi pilek ada dahaknya. Nah, ini dilihat kalau dahaknya itu sudah diusahakan keluar, sudah diusahakan dihidupkan ya, dikeluarkan, kok masih ada yang nyantel tertelan misalkan, maka puasanya sah ya, karena ada ikhtiar. Tapi kalau membiarkan kemudian dahaknya dibiarkan tidak diapa-apakan, tidak dikeluarkan, itu yang membatalkan. Berarti kuncinya di apa? Kuncinya diusahakan supaya keluar. Kemudian terkait dengan wudu ya, dengan apa? Wudu. Dan kita dulu pernah membahas kalau wudu berkumur dan apa? Istinsyak itu hukumnya tidak hilang ketika berpuasa. Bedanya apa? Kalau orang wudu di bulan puasa, siang hari bulan puasa, kumur-kumurnya dan istinsyaknya itu tidak keras ya. Tapi kalau orang tidak berpuasa kan apa? Keras gitu. Nah, kalau puasa itu kita katakan apa enggak? Formalitas, hanya dimasukkan supaya mendapatkan pahala kesempurnaan puasa ya. Dan yang tidak membatalkan puasa dalam hal ini adalah makan dengan tidak sengaja. Artinya apa? Kelalen ya. Kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya dia diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam fikih pendapat yang berselisih atau adanya perselisihan pendapat itu dari sisi banyak sedikitnya makanan yang dimakan. Kalau lupa sepakat nih, itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja puasanya itu berapa banyak? Maaf, makanannya itu berapa banyak? Kalau di sini Bapak Ibu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan annahu la yuftir li'umumil akhbar. Imam Nawawi berpendapat, dan di dalam mazhab Syafi'iyah pendapatnya Imam Nawawi ini lebih didahulukan daripada pendapatnya Imam Rafi'i. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan kalaupun makanannya itu banyak, itu tidak membatalkan. Jelas nggih? Meskipun makanannya banyak, itu tidak membatalkan. Li'umumil akhbar ya. Berdasarkan keumuman hadisnya, dan puasa itu tidak seperti sholat ya, tidak seperti sholat. Kalau sholat gerakannya sering, meskipun tidak disengaja, itu membatalkan ya. Tapi kalau puasa ya, meskipun makanannya itu banyak, berdasarkan pendapatnya dan fatwa Imam Nawawi rahimahullah, kita taklid kepada beliau, itu tidak membatalkan ya. Kalau misalkan ada seorang muslim baru masuk Islam, dia itu baru belajar atau mau bertemu dengan bulan Ramadan tahun besok ini ya, tahun ini sekarang, dan dia tidak tahu bahwa orang puasa itu tidak boleh makan ya. Maka kita melihat ya, in kana qaribu 'ahdin bil Islam aw nasha'a fi badiyatin ba'idatin lam yuftir ya. Dilihat kalau misalnya orang ini itu baru masuk Islam, berarti masuk waktu Islamnya itu masih sebentar, baru sebentar, itu dimaafkan.
atau seseorang yang tinggal di sebuah negara tempat tapi jauh dari ulama, maka orang tersebut dimaafkan ya. Hanya tahu wajibnya puasa tapi tidak tahu tidak boleh berbuka. Baik, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, yang membatalkan puasa lainnya adalah sengaja muntah ya, sengaja muntah. Dan kalau tidak disengaja itu tidak membatalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dhara'ahu al-qai wa huwa sha'im falaysa 'alaihi qada' wa man istaqa'a falyuqdi." Barang siapa yang muntah ya, sedangkan dia berpuasa, berarti muntah di sini itu muntah karena tidak sengaja ya. Artinya memang pusing atau ada hal yang membuat dia muntah ya, bau sesuatu itu sampai muntah ya, atau melihat sesuatu sehingga dia muntah. Dia muntah dengan tidak disengaja, puasanya tetap sah ya. Tapi kalau sengaja ya, memancing untuk muntah, ini tidak diperbolehkan atau membatalkan puasa. Termasuk dalam rukun puasa adalah mengetahui kapan mulai puasa dan kapan berhenti ya. Kapan mulai puasa, kapan berhenti. Dan ini merupakan rukun di dalam mazhab Syafi'iyah ya. Maka seseorang itu secara umum agar dia bisa sah puasanya, dia harus memahami kapan sudah mulai puasa, kapan berhenti. Dan dari hal ini Bapak Ibu, kita punya beberapa masalah. Kalau seseorang itu sahur ya, kemudian dirinya itu masih makan dan mengira bahwa waktunya itu masih malam ya, masih malam, padahal sudah masuk subuh, maka hukumnya lazimahul qadha. Orang tersebut puasanya batal dan wajib diqadha ya. Begitu pula ketika mau berbuka ya, berbuka. Kalau seseorang mengira sudah masuk maghrib karena sayup-sayup mendengar suara tarhim atau ada orang yang baca Al-Quran, padahal itu bacaan Al-Quran bukan adzan, kok dia makan, mengira Pak berbuka, maka orang tersebut juga harus mengganti atau qadha, puasanya tidak sah ya. Puasanya tidak sah. Dan dari hal ini juga kita harus memahami, untuk mengetahui akhir hari di waktu puasa itu kita harus ikhtiar, berijtihad ya, berusaha menentukan dengan segala macam dalil, dengan segala macam bukti ya, kalau ini sudah masuk waktu maghrib ya. Sebetulnya para ulama itu mengatakan, kalau seseorang sudah berusaha untuk mencari waktu maghrib, kebetulan matahari nggak keluar, nggak kelihatan karena ada mendung, mati lampu, sewilayah mati lampu semuanya, wis ora ketonon matahari ini langkah sing adan. Nah, ini kan perlu ikhtiar ya. Alhamdulillah di zaman ini ada HP, lihat waktu jam ya. Para ulama menjelaskan, kalau sudah berusaha mengetahui apakah sudah maghrib atau belum, boleh makan, boleh makan. Tapi afdolnya, lebih bagusnya kalau menjaga ya, kalau
menjaga. Nunggu sebentar sampai benar-benar yakin sudah masuk waktu maghrib. Ya. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Jadi termasuk di dalam rukun puasa yang disebutkan oleh di dalam kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib, mengetahui kapan waktu subuh, kapan waktu maghrib. Baik, kemudian penulis di sini mengatakan walladzi yuftiru bihi shaim 'asharatu asya'. Yang membatalkan puasa selain yang tadi kita sebutkan ada 10. Yang pertama, ma wasala 'amadan ilal jawfi awir ra'si. Sengaja memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Wal haqqanah min ahadis sabilaini. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke kubul atau dubur. Kalau haqnah ini untuk pengobatan, ya. Wal qai' 'amidan, muntah dengan sengaja. Wal wad'u fil farji, ya, berhubungan. Wal inzal 'an mubasyarah, sengaja mengeluarkan air mani. Wal haid, napa? Haid. Wan nifas, napa? Nifas. Wal junun, atau hilang akal atau gila. War riddah, dan yang ke-10 adalah murtad. Ya. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan. Yang kedua, haqqanah, pengobatan, memasukkan sesuatu ke dubul atau kubur, muntah dengan sengaja, memasukkan sesuatu atau wat'u, berhubungan. Kemudian yang kelima, mengeluarkan air mani, haid, nifas, junun, hilangnya akal, gila, kemudian murtad. Ya. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke tenggorokan. Maksud daripada al-jawf di sini adalah perut sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa? Perut, ya. Perut. Jadi kalau misalkan ada orang dia sakit, terus dia harus memasukkan ke dalam perut sesuatu itu hukumnya sama seperti dia makan, karena tujuannya sama, kenapa? Perut, ya. Yang kedua, muntah dengan sengaja, ini sudah kita bahas. Yang ketiga, al-wad'u fil farji, ya, berhubungan. Dan yang keempat adalah mengeluarkan air mani dan tidak harus berhubungan, ya. Mubasyarah, entah caranya haram atau halal. Haram dengan tangannya sendiri, halal dengan tangannya sendiri. Haram dengan tangannya sendiri, mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri. Halal dilakukan dengan istri atau budak. Kemudian, dan dalam hal ini ada inzal, ya, sengaja mengeluarkan. Artinya ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja, misalkan lagi tidur siang karena capek, ihtilam, ya, dia mimpi basah, maka orang tersebut tidak batal puasanya karena tidak ada kesengajaan. Kemudian kalau yang sisanya ini dipahami, insyaallah tidak jadi masalah. Orang puasa kalau haid, maka puasanya batal, ya. Orang haid lagi puasa sampai jam 5 sore, waduh, keluar haid, darah haid, maka puasanya batal, kewajibannya mengqadha, ya. Begitu pula nifas, ya, ya. Terus kalau misalkan ada orang dia itu seharian full dari sholat subuh, tidur, adzan zuhur, bangun, sholat, tidur lagi, sampai asar, bangun, sholat, tidur lagi, sampai masuk maghrib. Hukumnya bagaimana? Yang pertama, malas banget, ya. Ya. Yang orang tersebut
ini juga dipersilakan oleh para ulama. Karena tujuan dari berpuasa itu kan melawan hawa nafsu, ya. Melawan hawa nafsu. Kalau tidur berarti apa yang dilawan, kan begitu nih. Toh juga dari sisi kehilangan akalnya, orang tidur itu akalnya berkurang, ya. Dan penulis Kifayatul Akhir mengatakan wasahih annahu la yadhurru. Ya betul, masalah ini orang tersebut puasanya tetap sah, ya, tetap sah nih. Tapi mohon dipahami dengan baik. Sebagian kita kan mengira bahwa puasanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ini dalilnya dari mana nggih? Mungkin dari sisi kemuliaan orang berpuasa nih. Tapi jangan dipahami aku bulan puasa pergi ibadah. Ibadahnya apa? Turu. Nah, ini juga nggak sesuai, ya. Ini nggak ada usaha tantangan dalam berpuasa. Meskipun ada yang berpendapat itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah junun. Lagi puasa tiba-tiba jadi orang yang dicabut olehnya kewarasan pikirannya, jadi orang gila. Atau sedang berpuasa tiba-tiba dia murtad, maka orang tersebut batal puasanya. Selesai untuk pembahasan pembatal puasa. Kemudian penulis ini kecepatan boten. Insyaallah boten. Insyaallah kalau tuliskan materi kita ini di kertas, mudah-mudahan 3 lembar cukup. Nanti dibagi nih, itu jadi bekal. Loh kenapa kok bisa tulisan tapi tetap ngaji? Pertama, kita mencari berkah. Kita mencari berkahnya pengajian. Karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, ini adalah taman surga, ya. Kata Nabi kan, idza marartum bi riyadil jannah far'au. Jika melewati taman surga, mampirlah. Ya. Ditanyakan apa itu riyadul jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqul dzikri, halaqah dzikir. Dan ini termasuk dzikir Bapak Ibu. Ini termasuk dzikir. Dzikir dari mana? Dzikir dari memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tidak inginkan. Ilmu syariat itu dzikir juga, ya. Jadi kita ingin seperti itu, ya. Meskipun mungkin dalam penyampaiannya entah karena saya yang kurang bagus dalam penyampaian atau Bapak Ibu yang ngantuk itu jadi nggak nyantel, itu kita tutupi dengan adanya makalah ini insyaallah. Baik. Tapi kita niatkan paham ya, kita niatkan paham supaya mendapatkan keutamaan lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan. Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya', dan disunahkan di dalam puasa itu 3 perkara. Ta'jilul fitar, menyegerakan berbuka. Wa ta'khir as-sahur, mengakhirkan sahur. Wa turkul hujri minal kalam, meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, ya. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Dan ini berdasarkan sebuah hadis, ya, dalil hukumnya hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitar. Manusia itu senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi berbuka puasa dengan segera itu bukan hanya membahagiakan hati kita, bukan hanya membahagiakan hati kita, juga mendatangkan keberkahan hidup. Ini yang pertama. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau berbukanya diakhirkan itu hukumnya nopo? Makruh. Diakhirkan hukumnya makruh. Dan maksud berbuka itu bukan makan nasi, nih.
Maksud berbuka yang dibicarakan di dalam hadis ini adalah membatalkan. Membatalkan itu berarti harus pakai nasi atau boleh yang lainnya? Boleh yang lainnya, ya. Dan sunnahnya berbuka itu adalah makan apa? Makan kurma. Kurmanya kurma apa? Rutop, kurma basah. Kalau tidak ada kurma kering. Kalau tidak ada air apa? Air kopi, air teh. Yang dimaksud adalah air bening, ya, air bening. Ya. Ini kan air kolak mungkin membatalkan, tapi kalah keutamaannya dengan air bening. Jadi yang disunahkan itu air bening. Ya. Minum ngombe air bening, kolak, jus, kopi itu kalah untuk berbuka, itu kalah dengan air bening. Ya. Baik. Dan ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam mazhab Syafi'i ada penjelasan lagi Bapak Ibu. Waqala Ar-Rawiyani, Imam Ar-Rawiyani mengatakan, kalau tidak memiliki kurma kering, illam yajid tamr fa'ala hulwin. Kalau tidak ada kurma kering, boleh menggunakan sesuatu yang manis. Ya. Kenapa demikian? Beliau menjelaskan li'anna shauma yunqisul basar. Karena puasa itu mengurangi kekuatan penglihatan. Wa tamru yarudduhu. Dan tamr, kurma kering itu mengembalikannya. Fal hulwu fi ma'nahu. Dan sesuatu yang manis itu menggantikan apa? Menggantikan kurma. Beliau berpendapat seperti ini dari sisi kesehatan, ya, dari sisi kesehatan. Ya. Misalkan Bapak Ibu mau berpendapat, ya, loh ini kan dalilnya itu pakai apa? Pakai tamar, kolak, berarti enggak, ya enggak apa-apa silakan. Ya. Ini kan berarti masalahnya kalau melihat pendapatnya beliau, kalau enggak ada kurma, entah kurma kering atau kurma basah, disunahkan makan sesuatu yang manis sebelum air bening. Ya. Ini berdasarkan fatwanya Ar-Rawiyani. Ya. Alasannya dari sisi kesehatan. Ya. Dan wallahu alam, kalau kuat di dalam hadisnya, hadis itu membicarakan kurma saja. Ya, membicarakan apa? Kurma. Sebagian ulama itu tidak memandang kurma ini dikiaskan dengan sesuatu yang manis. Wa ala kulli hal, seseorang itu disunahkan untuk segera berbuka. Entah bukanya dengan air ataupun yang lainnya. Tapi saya sendiri kalau tidak ada kurma, ya paling utama apa? Air bening dulu. Meskipun ada kolak, ada sesuatu yang manis gitu nih. Kami utamakan ini dulu, mengikuti zahir hadis. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, sunnah kedua adalah mengakhirkan apa? Mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur. Kenapa kok mengakhirkan sahur itu jadi sunnah? Alasannya karena memang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ta'khiras sahur min sunanil mursalin. Mengakhirkan sahur itu sunnahnya para rasul, ya. Sunnahnya para rasul. Dan sudah kita pahami bersama, puasa itu adalah syariatnya umat sebelum kita. Dan umat sebelum kita itu memiliki nabi dan rasul. Dan mereka para nabi dan rasul ketika bersahur, sahurnya itu diakhirkan, ya. Dan juga hadis yang lainnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitr wa akharu as-sahur. Umatku senantiasa di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur, ya. Dan di antara sunnahnya sahur adalah makan sahur dengan volume yang sedikit. Wa yahsulu biqalil akli wa bil ma'.
ya, dengan makan yang sedikit dan juga dengan minum air. Kata Nabi SAW, tasahharu walau bijur'atin ma. Bersahurlah meskipun dengan seteguk air. Ya. Dan berdasarkan pengalaman, insya Allah Bapak Ibu percaya karena badan kami seperti ini. Kalau sahurnya itu banyak, justru kalau siang jadi apa? Jadi lemes, ya. Jadi malas juga nih. Badannya apa? Pembakarannya banyak, ya, tambah lemes malah. Baik. Kemudian sunnah selanjutnya adalah apa? Ketika berpuasa menjaga lisan dari semua dosa-dosa lisan, entah berbohong, ghibah, ya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan melakukan keburukan dan tidak meninggalkan keburukan secara lisan maupun perbuatan, falaysa lillahi hajah. Allah itu tidak butuh an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Tidak butuh dia sudah berpuasa. Allah tidak lagi melihat fadilah dan keutamaan dari puasanya itu. Dan di dalam hadis yang lain riwayat Imam Hakim, rubba sha'imin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun selain rasa lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tidak mendapatkan apapun kecuali rasa kantuk. Baik. Jadi sunnahnya berpuasa, sunnahnya di dalam puasa ketika bulan Ramadan ada 3 sunnah. Yang pertama apa? Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, menjaga lisan dari keburukan. Kemudian penulis Imam Abu Syuja' rahimahullah mengatakan, wa yuhramu siyamu 5 ayyam, kita lewati. Diharamkan berpuasa di 5 hari al-Aidan, 2 hari raya. Hari raya apa? Hari Idul Fitri, Idul Adha, sisanya yang 3 ayyamut tasyrik ats-tsalatsah 'amidan. Yang ketiga 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kan 5 hari jadinya. Ini tidak boleh dilakukan dan hukumnya haram. Ini hukumnya apa? Haram. Kalau ada orang sampai bernadar, nadarnya mau berpuasa di hari raya Idul Fitri, nadarnya puasa Idul Adha, atau nadar di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, nadarnya itu tidak boleh ditunaikan, ya, tidak boleh dilakukan karena nadarnya itu untuk sesuatu yang haram. Ya. Baik, kita lanjut yang poin terakhir, wa yukrahu shaumu yaumis syak. Nah, ini sangat kental dengan kita besok. Wa yukrahu shaumu yaumis syak illa an yuwafiqa 'adatan lahu aw yasilahu bima qablahu. Dimakruhkan berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Ya, itu yang namanya hari syak, hari yang diragukan. Dimakruhkan berpuasa di tanggal 30 Sya'ban kecuali jika tanggal 30 Sya'ban itu sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaan apa? Berpuasa sunnah. Aw yasiluhu bima qablahu, atau menggandengnya dengan hari sebelumnya. Ya. Jadi kalau sudah semangat mau berpuasa sunnah, kok tinggal 1 hari besok, tanggal 30 Sya'ban, orang tersebut tidak boleh berpuasa. Ya. Bahkan ada hadis tegas Bapak Ibu. Dikatakan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, dia telah bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan ta'liq, secara ta'liq. Ya. Baik. Kecuali apa? Kecuali kalau sudah biasa. Contoh biasa sunnah napa kata contoh? Biasa Senin Kamis. Kok hari Seninnya atau hari Kamisnya bertepatan tanggal 30. Atau biasa sunnah Dawud, sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka, sampai hari di mana dia harus puasa lagi sunnahnya. Kok puasa itu sesuai dengan tanggal 30, maka dia boleh berpuasa. Ya. Dan larangan untuk berpuasa di tanggal 30 juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Dan ini dalilnya. Kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka boleh baginya untuk berpuasa. Ya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu hukumnya tidak diperbolehkan. Di kajian Akademi Baldatul Thayyibah di situ dikatakan di Fathul Qorib, yukrahu di sini, dimakruhkan di sini adalah makruhut tahrim, ya. Makruh yang sifatnya haram, artinya tidak boleh dilakukan. Jadi besok tanggal 30-nya tanggal berapa? Hari apa nggih? 30 Syawal. Hari Kamis. 30 saya cek nih, saya buka informasi di sini. 30 Sya'ban. Sambil menunggu waktu Isya, barangkali ada pertanyaan monggo Bapak Ibu. Tiga 30 Sya'ban itu jatuh di hari Kamis. Hari Kamis. Berarti kalau jatuh di hari Kamis tanggal berapa? Hari Rabunya berarti tanggal 29 nih. 29. Berarti kita menunggu sidang isbat tanggal hari Rabu ngaten nggih. Minggu depan ya. Lurus ngaten iki? Bukan minggu depan. Masih 2 minggu lagi nih. Yang jelas berarti tanggal 30 Sya'ban hari Kamis, kalau belum puasa hari Kamis itu tidak boleh berpuasa sunnah. Kalau misalkan ada orang yang punya hutang puasa dalam 1 tahun belas orang bisa puasa, ternyata kalingane ingatnya itu hari Rabunya, aku yang utang siji. Nah besok ternyata belum masuk Ramadan, ya. Boleh enggak puasa? Boleh. Kalau misalkan yang puasa sunnah itu saja dibolehkan, apalagi ini hukumnya apa? Wajib. Itu lebih dibolehkan lagi. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait dengan fikih puasa. Ada beberapa poin yang akan kita bahas lagi, dan sepertinya untuk selanjutnya pertemuan ketiga tentang fikih puasa kita laksanakan di hari Rabu. Nah, di hari Rabu, qadarullah hari Seninnya ada hari Selasanya ada jadwal. Kami lupa nih, ada jadwal di tempat yang lainnya. Hari Senin ada kajian di Purwokerto, dan biasanya hari Rabu. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu ada yang mau ke Masjid Agung untuk mengikuti kajian tafsir, monggo, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita ngajinya seadanya. Wallahu a'lam, itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Dan ini nggak ada pertanyaan kan Pak? Nggak ada nggih. Alhamdulillah. Kami ringkas. Jadi kesempatan sore hari ini kita membahas yang pertama pembatal puasa. Pembatal puasa tadi sudah disebutkan 10 macam. Sunnah puasa ada 3 napa mawon? Menyegerakan, berbuka, mengakhirkan sahur, meninggalkan perkataan-perkataan dan perbuatan yang buruk. Kemudian tidak boleh berpuasa di 5 hari, yaitu apa? Idul Adha, Idul Fitri, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Dan yang keempat, dimakruhkan makruh tahrim orang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, kecuali kalau punya kebiasaan berpuasa sunnah dan bertemu dengan hari tersebut, atau diteruskan dengan puasa sebelumnya, atau dia punya kewajiban qadha dan hanya punya kesempatan 1 hari itu, maka dia tidak berdosa untuk berpuasa di hari Syak atau tanggal 30 Sya'ban. Wallahu a'lamu bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pertemuan ketiga hari Rabu insyaallah taala, membahas beberapa poin. Yang pertama, qadha-nya, kafarah orang yang berjima, kemudian hutang puasa, kemudian orang yang hamil, orang yang sakit, ya, dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala rasulihil karim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu kula langsung